Gak ada koruptor yang bisa senyum kalau divonis kecuali mereka nggak bersalah. Ini kan dagelan namanya. Dagelan hukum. Abal-abal. Berapa tahun? 5 tahun. Kalau gue jadi hakim gue punya 10 tahun bro. Tapi tuntutannya 16. Kurang. Karena gue lebih 15 gila dari kan? hakim. Iya. Biarin aja mereka ketawa dulu. Polisi pada ngapain di sini? Gue penjahat apa di sini jaga-jagain? Oh enggak ya? Nih kawan-kawan dari IPB nih yang alhamdulillah bisa mensupport saya juga, bahwa sebenarnya kalau saya salah tuh mereka nggak akan mau support saya. Ya, alhamdulillah mereka tahu saya. Saya mungkin pernyataan singkat saja bahwa kami alumni IPB dan kebetulan kami juga atas nama alumni ILUNI UI, Ikatan Alumni ITB dan Himpunan Alumni IPB yang kemarin setelah ada press conference dan membuat pernyataan bersama alumni dari ketiga perguruan tinggi tadi, UI, ITB dan IPB. Sejak awal kami memantau perkembangan dari persidangan Pak Riksi, kemudian Pak Herlan, Pak Kukuh, Bu Rumbi, dan Pak Widodo. Izinkan saya pribadi dan atas nama alumni IPB dan bila boleh mewakili rekan-rekan alumni UI, ITB, dan IPB yang kemarin memberikan konferensi pers, izinkan kami bahwa sama sekali kami tidak menduga putusan hakim sedemikian ini, karena sejak awal fakta-fakta persidangan yang kami amati sudah terang benderang bahwa Pak Riksi dan juga para terdakwa yang lain, Pak Herlan, Pak Kukuh, Pak Widodo, dan Bu Rumbi, itu fakta-fakta persidangan sudah terang benderang bahwa rekan-rekan kami ini di posisi tidak bersalah, tidak bisa dipersalahkan. Tanpa bermaksud untuk mengintervensi proses persidangan, tentunya kami sangat kecewa, di luar perkiraan kami. Kami tetap optimis sampai tadi pagi, tadi siang, sore, malam, bahwa majelis hakim memiliki pikiran yang jernih, hati yang terbuka, dan melihat seluruh proses persidangan, fakta-fakta di persidangan, dan memutus perkara secara objektif. Namun tadi kita sendiri melihat bahwa banyak fakta-fakta persidangan yang terabaikan atau diabaikan, dan banyak fakta persidangan yang meragukan malah menjadi bahan pertimbangan para majelis hakim untuk memutus. Jadi kami sangat mendukung dan mendoakan Pak Sofialdi untuk bisa tetap berjuang dengan cara beliau. Amin. Beliau berani untuk berbeda pendapat di sebuah majelis yang sangat terhormat, dan kami selalu mendoakan Pak Sofialdi berumur panjang. Amin. Karena kita butuh orang-orang seperti beliau. Amin. Yang benar adalah benar, salah dan adalah salah. Amin. Tapi jangan salah juga ya, bahwa kami berani melakukan konferensi pers bersama-sama membuat press release karena ada keyakinan bahwa kawan kami ini tidak bersalah. Kami adalah anti koruptor. Teman-teman di ITB, di UI, dan di IPB, kami semua anti koruptor. Tapi kami tidak bisa membiarkan orang yang tidak bersalah, anti korupsi. Kami tahu persis kredibilitas beliau dan teman-teman yang lain. Masa apa betul akan dilabel sebagai koruptor? Koruptor itu musuh bangsa, musuh kita semua. Apa betul beliau yang sudah bekerja dengan baik sesuai standarnya Chevron akan dilabel sedemikian rupa sebagai koruptor? Apakah ini akan kita biarkan? Nah, kami sendiri alumni sudah menyatakan sejak awal, apapun yang terjadi dengan keputusan hari ini, kami akan terus berjuang, melakukan segala upaya yang kami bisa lakukan yang benar secara konstitusi. Apabila proses persidangan akan terus ke banding dan seterusnya, kami akan mengawal terus, dan kami akan melakukan apapun yang perlu kami lakukan untuk membela Kang Riksi, Bu Rumbi, Pak Kukuh, Pak Widodo, Pak Herlan untuk menemukan kebenaran sejati. Kami akan terus berjuang, dan mohon teman-teman semua media memantau terus perjuangan kami, juga meliput terus apa yang terjadi dari majelis hakim dan dari para jaksa. Ini catatan untuk kita, dengan jaksa menuntut dan sukses, nanti ke depan karir apa ya? Kita tidak tahu juga. Atas nama alumni IPB khususnya dan mewakili Kaukus IPB, UI, dan ITB menyatakan bahwa kami akan
berjuang terus, berupaya terus dengan cara yang baik dan benar dan menurut konstitusi. Itu saja mungkin. Terima kasih. Mungkin saya bisa minta tolong pers yang tadi dikutip oleh hakim. Saya ingin tunjukkan supaya ini bisa disut. Pertimbangan hakim tadi, pasal 40, ayat 1, setiap badan usaha yang melakukan kegiatan A, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaat, pengolahan, atau penimbunan limbah B3 wajib memiliki izin operasi. Majelis tidak membaca pas ayat 4-nya. Persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah sebagai berikut: memiliki akte pendirian, alamat kegiatan yang dilakukan, lokasi tempat kegiatan. Green Planet bukan pemilik lokasi. Yang punya lokasi adalah Chevron. Betul. Ini peraturan yang saya baca yang juga dipakai oleh hakim ada di dalam sana tadi. Pasal 40 ayat 4-nya dipotong. Ini hanya untuk memuaskan jaksa supaya perkara ini bisa terbukti pidananya. Dan majelis di depan tadi adalah majelis yang takut akan membebaskan perkara yang dibawa oleh jaksa dalam konteks perkara korupsi. Betul. Hakim karir ini tidak boleh bertahan di republik ini. Satu yang waras majelis itu. Ini ingin saya mohon pada pers untuk mengutip bahwa hakim sengaja menghilangkan pasal 40 ayat 4 huruf D. Ini karena huruf D ini adalah miliknya Chevron. Kalau huruf D ini dicantumkan, maka tidak mungkin menghukum Riksi Prematori dalam perkara hari ini. Betul. Sengaja dihilangkan. Ini dari pasal 40 ayat 1 PP nomor 18 tahun 99 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pasal 40 ayat 1 yang dikutip hakim, tapi hakim tidak berani memunculkan pasal 40 ayat 4 huruf D karena lokasi tempat kegiatan adalah milik Chevron. Kalau ini dipertimbangkan oleh hakim, maka akan membebaskan terdakwa. Dan itu mungkin dalam terminologi agama haram hukumnya bagi hakim membebaskan terdakwa yang dibawa oleh jaksa ke persidangan ini. Sangat jahat sekali bagi saya. Jelas-jelas ada pasalnya, tapi dipotong hanya untuk memuaskan jaksa. Sangat fatal. Maka tadi saya katakan, saya yakin kalau pengadilan tinggi mudah-mudahan jernih akan membebaskan. Setidak-tidaknya kalau tetap menghukum level Mahkamah Agung, saya amat sangat yakin sebagai orang Islam, karena Mahkamah Agung mempertimbangkan penerapan hukumnya. 40 ayat 4 huruf D dipotong oleh hakim dan tidak dipertimbangkan, sehingga terbuktilah terdakwa seolah-olah melakukan proses bioremediasi tanpa izin. Padahal kalau diruntut ketentuannya sampai kepada Undang-Undang 32 2009 pidana lingkungan, yang mengelola perkara tindak pidana lingkungan adalah penyidik Polri atau PPNS dari Kementerian Lingkungan Hidup, bukan Kejaksaan Agung. Itu diatur pada Undang-Undang 32 tahun 2009. Saya ingin sebutkan diatur pasal 88, junto pasal 94, junto pasal 102, Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi izinnya dicabut dulu, ditegur, dan hakim tidak sengaja tidak mau melarikan ke pasal-pasal ini karena pasti membebaskan terdakwa. Ini yang buat kami sangat gerah, sangat geram.